Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari, cuaca tenang. Cilong Daojun telah berlatih di Longding leluhur. Sining dan Fan Qian sedang dalam pemulihan. Suyi tidak menganggur, dan mengumpulkan semua rampasan yang tersisa di rumah harta karun Istana Naga. Panennya luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang kehilangan nyawa mereka di rumah harta karun Istana Naga kali ini termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Taiwu dari 6 raksasa abadi, Jing Cheng dari klan Roh Paus Raksasa dan orang lain. Ada juga tokoh besar dari kekuatan besar di Laut Cina Timur yang dipimpin oleh Zuo Huai, Lin Gu, dan Huang Chongjia. Pilih satu saja, dan itu adalah raksasa di dunia luar. Harta yang mereka bawa tentu saja luar biasa. Sekarang, semua harta ini telah menjadi piala Suyi. Sayangnya, hanya ada segelintir harta yang benar-benar bisa masuk ke mata Suyi. Sebagian besar harta dilempar oleh Suyi ke tungku perbaikan surga. Salah satunya adalah alkimia. Kedua, ini adalah bahan ajaib untuk menyempurnakan dan menghaluskan pedang dunia. Tungku perbaikan surgawi sangat mengasyikkan, karena apakah itu alkimia atau pemurnian bahan ilahi, itu juga sangat bermanfaat. Rekan Taois, sudah waktunya saya pergi. Sining bangkit dari meditasi dan memberi tahu Suyi bahwa dia punya janji dengan seseorang sebelum berpartisipasi dalam operasi reruntuhan Istana Naga, dan sekarang dia perlu berangkat untuk janji. Suyi tidak bertanya lagi, hanya berkata, "Aku akan memberimu tumpangan." Sining mengangguk, "Oke." Segera, Suyi, Sining, dan Fan Wei meninggalkan rumah harta karun Istana Naga bersama-sama dan kembali di sepanjang jalan asli reruntuhan Istana Naga. Dalam perjalanan, Sining ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Orang yang akan saya lihat kali ini adalah putra Tuhan yang sangat istimewa, bernama Luo. Tiandu, klan Luo kuno di belakangnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Si saya. Ketika kami datang ke alam abadi, para tetua dari 2 klan kuno kami telah berdiskusi, biarkan aku dan Luo Tian bertindak bersama dan saling menjaga." Suyi terkejut, bertanya-tanya mengapa Sining mengatakan ini pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bertanya lagi, hanya mengangguk. Sining berkata lagi, "Luo Tiandu sangat mendominasi dan menakutkan, apakah itu kekuatannya atau kartu di tangannya, dia bukan King Xiao. Jin Zuliu generasi sebanding. Dan dia datang ke alam abadi kali ini, dengan tujuan bahwa dia harus menang." Omong-omong, Sining menatap Suyi, "Itu membunuhmu." Suyi kemudian mengerti mengapa Sining berbicara tentang Luo Tiandu kepada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Karakter-karakter yang datang ke negeri dongeng dari alam para dewa, selain kamu, siapa yang tidak ada di sini untuk berurusan denganku? Satu lagi Luo Tian tidak ada sama sekali." Segera, dia menyadari ada yang tidak beres dan berkata, "Apakah ini akan menyulitkanmu?" Sining menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Luo Tian sangat berbahaya. Para dewa pasti bisa disebut kata, tak tertandingi." Setelah jeda, dia mengerutkan kening, "Yang terpenting, aku tidak bisa membujuknya sama sekali, begitu dia melihatmu, itu akan merepotkan." Suyi dapat merasakan bahwa ketika berbicara tentang Luo Tiandu, kata-kata Sining mengandung sedikit ketakutan. Ini mengejutkannya. Menurut pendapatnya, dalam hal kekuatan saja, kultivasi Sining di tingkat Taixuan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya di negeri dongeng sebelum era Xianyun. Dan sekarang, itu bisa membuat Sining berpikir itu mengerikan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Luo Tian ini. Namun, ini membangkitkan minat Suyi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya penguasa dunia peri, pedang menguasai dunia, dan mahkota menutupi sebuah era. Di ranah peringkat Taixuan, dia diakui sebagai kendo abadi pertama, tak tertandingi. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sining jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mengetahui bahwa Luo Tian sangat luar biasa, Suyi pasti akan melihat kegembiraan berburu. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Memikirkannya, Suyi berkata, "Semakin kuat lawan, semakin bahagia aku."
Fan Wei tercengang dan mau tak mau berkata, rekan Taois, Luo Tiandu sama sekali bukan putra dewa biasa. Di samping, dan berlatih Tao. Su Yi menyela sambil tersenyum, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Fan Yu terdiam. Memikirkannya baik-baik, dia merasa lega. Benar bahwa Su Yi adalah Raja Abadi, tetapi kekuatannya sangat menantang sehingga dia bisa bertarung melawan karakter level Taihe. Dan pengoperasian reruntuhan Istana Naga, berkat dia, mampu membalikkan keadaan, pertama-tama menyapu Qing Qiao, Jin Zuliu, dan tingkat dewa lainnya angka, dan bahkan lebih banyak lagi Ao Citing, roh jahat yang diubah oleh dewa, dikalahkan. Bagaimana mungkin keberadaan yang dianggap sebagai angka tidak normal oleh kitab karma mengkhawatirkan ancaman dari Luo Tiandu? Bagaimana hubunganmu dengan Luo Tian? Su Yi memandang Sining. Mata Fan Wei sedikit aneh. Sining berpikir sejenak, dan berkata dengan tenang, dulu, klan Luo kuno berkali-kali mengusulkan bahwa mereka ingin Luo Tiandu menikah denganku. LV, beberapa tetua klan si saya juga senang melihatnya terjadi, berpikir bahwa kita adalah pasangan yang dibuat di surga. Tapi, mereka semua ditolak olehku. Serius, Luo Tian dan aku hanya bisa dianggap sebagai teman sebaya dengan hubungan yang relatif baik. Omong-omong, Sining berkata dengan aneh apa yang kamu tanyakan. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku berpikir, jika suatu hari aku melawannya, itu akan menyulitkanmu. Sining mengedipkan matanya, dan sudut bibirnya yang kemerahan mengangkat lengkungan lucu, dan berkata sebelum aku mengenalmu, aku dulu bersama Luo Tiandu. Omong-omong, aku tidak keberatan membantunya ketika berhadapan denganmu, dan sekarang jika kamu bahkan musuh, aku tidak akan duduk diam. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia umumnya memahami sikap Sining. Sining tiba-tiba bertanya, apa rencanamu selanjutnya, rekan Taois? Su Yi berkata tanpa ragu, saya akan tinggal di Laut Cina Timur sebentar untuk melihat apakah saya dapat menemukan kapal terapung. Sining mengangguk dan berkata, Laut Cina Timur jauh dari 49 benua alam abadi, dan lautnya luas. Jika kamu tinggal di sini, Anda dapat menghindari banyak badai. Su Yi tersenyum saya harap begitu. Dia tahu betul bahwa ketika berita tentang apa yang terjadi di reruntuhan Istana Naga, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di Laut Cina Timur dan bahkan seluruh alam abadi. Lagi pula, tokoh-tokoh besar dari 6 raksasa dunia peri dan kekuatan utama Laut Cina Timur semuanya mati di reruntuhan Istana Naga, itu sulit untuk tidak menarik perhatian. Selain itu, meskipun Qing Qiao, Jin Zuliu, Qing Wu, Qin Jiansu, dan karakter setingkat dewa anak lainnya kembali ke rumah, mereka ditakdirkan untuk tidak menelannya. Semua ini ditakdirkan, bahkan jika dia berada di Laut Cina Timur, dia ditakdirkan untuk menghadapi masalah tak terduga yang datang ke pintunya. Tentu saja, Su Yi berpikir dalam hati bahwa tidak akan sulit untuk menghindari badai ini. Tidak lebih dari sebuah identitas baru. Sampai mereka meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Su Yi dan yang lainnya muncul di atas lautan yang luas. Hah! Baru saja datang ke dunia luar, Sining sepertinya menyadari sesuatu, dan tanpa sadar melihat ke kedalaman langit. Segera, wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan dia berkata, kekuatan para dewa dan bencana yang dicakup oleh aturan Zousu telah berubah. Berbicara, Sining Yu membuka tangannya dan kompas hitam muncul. Saat dia mendorong kompas, jarum kompas tiba-tiba berputar, dan gumpalan rune aneh muncul. Untuk waktu yang lama, Sining menyingkirkan kompas, warna aneh muncul di wajah batu giok yang indah, dan berkata tentu saja, langit akan mengubah. Su Yi berkata, ubah langit. Apa artinya ini? Sining cerah, dan dia berkata para dewa dan bencana yang tercakup dalam aturan Zutian telah menunjukkan tanda-tanda melemah, tidak ada kecelakaan, setidaknya 3 tahun, dalam 5 tahun, malapetaka, ditakdirkan untuk menghilang sepenuhnya. Su Yi terkejut. Sekarang dia tahu sumber bencana dengan baik. Di zaman Xianyun, para dewa pernah bergandengan tangan untuk membentuk semacam kekuatan aturan khusus untuk karakter di negeri dongeng dalam aturan Zutian di negeri dongeng. Kekuatan aturan pecah, memicu bencana yang berkepanjangan di negeri dongeng. Inilah sumber malapetaka, Era of Immortal Falls.
Dan kekuatan aturan semacam ini disebut bencana oleh para biksu di dunia peri. Bencana selalu tercakup dalam aturan Zutian, dan itu berlanjut hingga hari ini, dan juga telah mengubah pola dunia dongeng secara terbalik. Orang-orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, Nanping Tian, yang berdiri di puncak Taijing sebelum era Xianyun, untuk menghindari bencana, belum berani berdiri. Dan sekarang, Xi Ning menyimpulkan bahwa kekuatan para dewa dan bencana sedang melemah, dan mungkin menghilang sepenuhnya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, yang membuat bagaimana Su Yi tidak terkejut. Su Yi berkata apakah ini berarti jalan untuk menjadi dewa juga akan muncul pada saat itu? Bagus. Xi Ning mengangguk, dan dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ancaman bencana ilahi terhadap karakter Taijing hanya akan menjadi semakin lemah. Itu semakin kecil, dan lebih kecil, dan ketika bencana ilahi benar-benar menghilang, jalan untuk menjadi dewa yang tidak pernah muncul sejak zaman kuno akan muncul di dunia peri. Ada juga harapan dalam kata-katanya. Dia memiliki banyak rahasia khusus, dan dia tidak khawatir tidak bisa menjadi dewa. Tapi ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Anda bisa merebut keberuntungan untuk menjadi dewa, itu akan lebih baik. Selain itu, nasib baik ini luar biasa, menurut beberapa dewa di antara para dewa, dunia abadi akan segera muncul di jalan untuk menjadi dewa, yang akan disebut yang pertama aturan zaman kelas 1 sangat langka dan berharga. Karena itu, karakter anak dewa seperti dia akan turun ke negeri dongeng terlebih dahulu, untuk memanfaatkan kesempatan langka menjadi dewa. Dan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, nasib baik seperti itu akan datang, siapa yang tidak sabar. Hati Su Yi juga dipenuhi gelombang. Di kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan banyak waktu dan kerja keras untuk membuktikan jalan menuju Tuhan. Juga melintasi sungai panjang ruang dan waktu, pergi ke peradaban era yang berbeda untuk menjelajahi jalan pembuktian Tao. Sekarang, ratusan ribu tahun telah berlalu sejak Wang Ye bereinkarnasi dalam pertempuran malam abadi, dan dia juga telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali. Akhirnya, pada saat ini, saya melihat fajar jalan untuk menjadi dewa. Rao adalah keadaan pikiran Su Yi yang kokoh, dan dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang tak terbatas. Menjadi dewa tidaklah sulit. Susahnya adalah kesempatan untuk menjadi dewa terlalu sulit ditemukan. Bagi saya, 3 atau 5 tahun mungkin tampak agak mendesak, tetapi itu sudah cukup. Su Yi diam-diam berpikir. Kultivasinya saat ini berada di tahap tengah Wonderland. Bahkan jika dia mau, dia dapat menembus kesempurnaan agung peringkat Taixuan kapan saja. Tetapi, Su Yi tidak akan melakukan itu. Menggabungkan kekuatan Taoisme dari berbagai kehidupan sebelumnya, ketika Su Yi berlatih dalam kehidupan ini, dia tidak pernah peduli dengan kecepatan terobosan ranah, tetapi menghabiskan seluruh pikirannya untuk melampaui semua jenis kehidupan lampau. Dan dalam 3 atau 5 tahun, perlu untuk menembus basis kultivasi dari alam yang menakjubkan ke tahap Taixuan, dan juga untuk menstabilkan di setiap alam tampaknya hampir mustahil. Tapi bagi Su Yi, tidak demikian. Jangan lupa, kurang dari sebulan yang lalu, tingkat kultivasinya telah melangkah dari tingkat peri ke tingkat raja peri, dan dikultivasikan ke alam yang indah tingkat menengah. Pada periode berikutnya, lebih baik pergi ke tempat terlarang yang tidak diketahui di Laut Cina Timur. Pikir Su Yi. Jika Anda ingin menembus peringkat Taixuan dalam 3 hingga 5 tahun, hanya ada satu cara, semoga berhasil. Seperti dia berada di Gunung Wusheng, reruntuhan mayat kuno untuk membuktikan alam Tao. Dan belum lama ini, basis kultivasinya menembus ke tahap pertengahan yang menakjubkan di teras naga terbit dari reruntuhan Istana Naga. Inti dari terobosan tersebut terletak pada peluang. Jika Anda hanya mengandalkan kultivasi yang rajin dan latihan keras, Anda tidak dapat berharap untuk menerobos ke Taijing dalam 3 hingga 5 tahun, apalagi menerobos ke tingkat Taixuan. Benar-benar angan-angan. Setiap terobosan dalam kultivasi membutuhkan waktu dan upaya untuk menstabilkan sedikit, dan kemudian Anda dapat memilih untuk memasuki ruang musim semi dan musim gugur untuk mundur. Su Yi berpikir, dengan cara ini, fondasi setiap alam dapat ditempa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hanya ada 3 atau 5 tahun lagi, jadi bagaimana ini bisa bagus? Tiba-tiba, Fan Wei menghela nafas dan terlihat sedih. Dia memiliki peringkat Taihe, tetapi sangat luar biasa ingin menembus peringkat Taixuan dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa berdamai jika dia melewatkan jalan untuk menjadi dewa? Su Yi berkata, ini masalah usaha manusia, biarkan saja, itu belum tentu kesempatan. Fan Wei tercengang, dan tiba-tiba teringat bahwa kultivasi Su Yi masih setingkat Immortal King, dan dia masih jauh dari level Taixuan. Sebagai perbandingan, situasinya cukup baik. Tiba-tiba, kemarahan di hati Fan Wei mereda banyak, dan dia berkata dengan hangat, rekan Daoisu juga harus bekerja keras, yang terbaik adalah merebut pencapaian langka ini. Kesempatan Tuhan, tentu saja, jangan terburu-buru, tergesa-gesa tidak cukup, mengejar terobosan dalam kultivasi secara membabi buta akan mengguncang fondasi jalan Anda sendiri, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Menurut pendapatnya, jika Su Yi ingin mengambil kesempatan untuk menjadi dewa dalam 3 hingga 5 tahun, hampir tidak ada harapan, dan dia memiliki jejak simpati untuk Su Yi. Saya melewatkan kesempatan langka ini untuk menjadi dewa, dan saya tidak tahu kapan saya akan dapat mengambil kesempatan serupa di masa depan. Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Fan Wei, sesama Taoisu memiliki 2 harta karun, buku karma dan pedang, apakah menurutmu dia akan melakukannya? Khawatir tentang menjadi dewa. Fan Wei. Dia merasakan sesak di dadanya, seperti ditinju keras. Ya, dengan 2 harta karun yang kacau balau itu, bagaimana Su Yi bisa khawatir tentang jalan menjadi dewa? Su Yi tersenyum dan berkata, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, aku akan mengambil keberuntungan ini. Hukum zaman yang terkandung dalam pedang, yaitu lebih baik atau lebih buruk, pilih salah satu yang paling cocok untukmu untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Fan Wei. Yang lain menunggu selamanya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Tapi orang ini baik, dia sedang memikirkan jalan mana yang harus dipilih. Dia mau tak mau berkata, rekan Daoisu tampaknya yakin bahwa dia akan menembus peringkat Taixuan dalam 3 hingga 5 tahun. Su Yi mengangguk dan berkata, sejujurnya, itu tidak sulit bagiku. Fan Wei. Dia tiba-tiba merasa lelah, dan seluruh orang tidak sehat. Menulis bersama, dari awal hingga akhir, hanya dirimu sendiri yang paling tak tertahankan. Tiba-tiba, Ning sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke kejauhan. Langit gelap dan laut bergolak. Di kejauhan, 3 sosok tiba-tiba muncul. Ini adalah King Xiao, Jin Zuliu dan Gong Yangyu. Kenapa? Aku belum belajar cukup banyak dari reruntuhan Istana Naga, dan apakah kamu berencana untuk bertarung lagi? Mata Su Yi bercanda dan dia bercanda omong-omong, saya benar-benar tidak berharap mereka bertiga dapat bergabung. Bagaimanapun, saya ingat dengan jelas bahwa di sebelum klan naga dikorbankan ke aula leluhur, Gong Yangyu adalah yang pertama melarikan diri, dan Jin Zuliu adalah yang kedua melarikan diri, yang satu kurang setia daripada yang lain. Suaranya penuh ironi. Jin Zuliu dan Gong Yangyu tiba-tiba menjadi gelap. King Xiao juga mengerutkan kening. Kegagalan awal sangat memalukan bagi mereka semua, tetapi sekarang Su Yi menggosok lukanya dengan garam, dan kebencian lama dan baru menjadi satu. Dalam hati saya, sangat malu. Su Yi melanjutkan, hal yang paling konyol adalah King Wu, yang awalnya berada di camp yang sama dengan mereka, tiba-tiba ditikam dari belakang, menyebabkan orang-orang ini menderita karena kekuatan karma. Saya khawatir akan sulit untuk menjadi dewa lagi di masa depan. Berbicara, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Cukup. King Xiao berteriak keras, niat membunuh di matanya, sungguh, ketika kami menunggu di sini, apakah kami bertengkar denganmu? Su Yi tersenyum dan berkata, jadi, apakah kamu masih berencana untuk melakukannya? King Xiao mengabaikan Su Yi. Dia memandang Ning, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhiri, kita kalah sebelumnya, tidak ada yang perlu dikatakan, alasannya mengapa kita menunggu di sini hanya aku ingin mendiskusikan suatu kondisi denganmu. Ning terkejut dan berkata, kondisi negosiasi. Bagus. King Xiao mengangguk, selama kamu membiarkan Su yang bermarga membantu kita bertiga menyelesaikan kekuatan karma,
kita dapat mengambil langkah mundur dan menghapus keluhan sebelumnya. Sining dan Su Yi saling pandang dan langsung mengerti. Tidak diragukan lagi, dengan metode King Qiao dan lainnya, sulit untuk menyelesaikan kekuatan karma-karma yang menyerang tubuh dalam waktu singkat. Semakin lama berlarut-larut, semakin merusak fondasi Tao mereka, sehingga memengaruhi harapan mereka untuk menjadi dewa. Oleh karena itu, mereka menelan suara mereka dan berinisiatif mencari rekonsiliasi. Dari sini terlihat bahwa kekuatan karma begitu dahsyat sehingga anak-anak Tuhan ini terpaksa membuat konsesi dan harus berkompromi. Bagaimana jika aku menolak? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Wajah King Xiao menjadi dingin, dan berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena menunggu dengan putus asa untuk membalas dendam. Memang benar kamu dan Sining mungkin tidak takut, tetapi di negeri dongeng ini, apakah tidak ada orang yang kamu sayangi? Su Yi menyipitkan matanya dan menghela nafas pelan, aku tidak pernah berpikir bahwa kalian, putra-putra dewa, akan melakukan hal seperti itu. King Xiao tidak tahan untuk tidak mencibir, langkah selanjutnya. Jin Zuliu berkata saya akan menahan diri dan menyerah, dan saya bersedia mengubah perang menjadi batu giok dan sutra. Tolong pikirkan 2 kali, jika kamu bisa melepaskan masa lalu, semua orang akan sangat bahagia. Sining memandang Su Yi. Tidak diragukan lagi, dalam hal ini, dia akan mengikuti keputusan Su Yi. Su Yi dengan serius berkata, sepertinya kamu juga memperhatikan bahwa dalam 3 atau 5 tahun, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, jadi kamu berada di buru-buru. Saya harus menanggung penghinaan dan beban, mengambil inisiatif untuk mencari kedamaian, dan berharap untuk menyelesaikan kekuatan karma-karma sesegera mungkin, kan? King Xiao dan yang lainnya saling memandang dan tidak menyangkalnya. Su Yi tersenyum dan berkata sayangnya, aku, Su, tidak pernah takut akan ancaman apapun. Jika kamu membalas dendam pada orang yang aku sayangi, pergilah ke domain dewa di masa depan. Bunuh saja semua orang yang kamu sayangi dan lihat siapa yang lebih kejam. King Xiao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi murung. Gong Yang Yu menatapnya dengan kebencian, dan berkata, bunuh para dewa. Kamu, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, benar-benar berpikir kamu bisa hidup sampai saat itu. Delusi. Para dewa tidak bisa bereinkarnasi, ancaman sepertimu terlalu konyol. King Xiao berkata kata demi kata, Sining, kamu harus tahu betapa seriusnya konsekuensi merobek wajahmu dengan kami. Menurutku, kamu masih membujuk persuade sesama Taois Su ini untuk melakukannya dengan baik. Sining berkata tanpa ragu, tidak ada saran. King Xiao. Gong Yang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sining, jika Anda memberitahu dewa-dewa lain bahwa Anda dan Su Yi berada di kam yang sama, Anda berada di kam yang sama. Takut kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Hidup. Sining mengerutkan kening. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Dengan saya di sini, konsekuensi seperti itu tidak akan pernah terjadi pada Aning. Dalam satu kalimat, lonceng pagi dan genderang senja terdengar seperti yue yang jernih, mengungkapkan kekuatan yang mencapai hati orang, bergema di antara langit dan laut ini. Untuk sementara waktu, ada ritme seperti paduan suara Great Wei. Semua orang terkejut dan mendongak. Di laut yang jauh, sesosok tubuh menyapu ke arah ini. Dia terlihat seperti seorang pemuda, kulitnya sebening batu giok, dia mengenakan jubah lengan panjang dan mahkota teratai di kepalanya. Angin laut bertiup, membuat jubahnya berkibar seperti awan, dan setiap langkah yang dia ambil, air laut akan berkumpul menjadi teratai dan muncul di bawah kakinya. Berjalan di laut berlengan besar, terkesan lambat, namun nyatanya kecepatannya sebanding dengan bergerak. Suara masih bergema, dan yang lainnya sudah turun ke lapangan. Kekuatan yang menakutkan menyapu kehampaan. Juga biarkan orang ini menjadi fokus penonton sekaligus. Luo Tiandu, kapan kamu datang? Wajah King Xiao tiba-tiba berubah. Jin Zuliu dan Gong Yang Yu di satu sisi juga menunjukkan keterkejutan, menatap pria berjubah itu dengan ketakutan yang tidak tersamar. Luo Tiandu. Anak Tuhan yang bisa disebut tak tertandingi di panggung Taixuan. Di alam para dewa, mereka dapat dianggap sebagai kaisar Taijing yang paling terkenal. Orang itu adalah Luo Tiandu. Su Yi juga terkejut.
Sebelumnya, dia baru saja mendengar Sining berbicara tentang orang ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya saat ini. Jika diperhatikan baik-baik, meskipun aura orang ini ditekan oleh kelas Taiwu, tidak peduli seberapa kuat atau gestur yang ditampilkan, sungguh menakjubkan. Sebagai perbandingan, meskipun King Xiao dan yang lainnya adalah karakter anak dewa, mereka jelas lebih rendah. Mengabaikan mata curiga King Qiao dan yang lainnya, Luo Tiandu datang ke sisi Sining sendirian setelah tiba, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Aning, aku di sini untuk menjemputmu." Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.